Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCA Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan bila hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh-Nya untuk bisa bertemu kembali di dalam PDKT Online. Bagi di antara kita yang mungkin sedang berada di dalam pergumulan, mari selalu perkatakan dengan iman bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Masalah boleh saja silih berganti, tapi Tuhan kita tetap sama dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia yang mengubah air menjadi anggur, pasti sanggup mengubah setiap keadaan kita. Sebab itu mari saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan dengan lagu Bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan buat segenap berkat dan perlindungannya bagi kita pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Ajar setiap daripada kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh disampaikan boleh mengubah setiap hidup kami, sehingga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan amin. Dan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya bilang gini bukanlah untuk menakut-nakuti kita, tetapi karena kita memang sedang melihat tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin jelas dan nyata terjadi di sekitar kita. Kalau kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 6-8, dikatakan di sana, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita menjelang kedatangan Tuhan adalah, sudahkah kita hidup berkenan bagi Tuhan? Sebab jangan sampai suatu saat nanti, di saat semuanya sudah terlambat, ada dari antara kita yang harus berakhir seperti 5 gadis bodoh yang tidak bisa ikut masuk di dalam perjamuan kawin, karena mereka lalai membawa persediaan minyak. Untuk itulah sangat penting bagi kita untuk terus berjaga-jaga. Sebab firman Tuhan katakan dalam Matius 25 ayat 13, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini saya rindu mengajak semua kita untuk no more waiting, atau tidak lagi menunggu-nunggu atau menunda-nunda kapan, saat, dan waktu yang tepat untuk memulai hidup yang berkenan. Sebab hanya kepada orang yang dikenannya, Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Ada amin, saudara? Sharing kali ini saya beri judul Langkah Awal Memulai Hidup yang Berkenan kepada Tuhan. Saya percaya banyak dari kita yang rindu untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi yang sering menjadi kendala, bingung harus memulainya dari mana. Untuk itu, kali ini kita akan sharing bahwa sedikitnya ada 3 langkah awal yang bisa dilakukan untuk menuju hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa menunggu lama, kita mulai dari langkah pertama, yaitu membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Mungkin ada dari antara sobat yang bertanya, mengapa harus diawali dengan membaca Alkitab, tidak dengan hal yang lain? Alasannya tak lain dan tak bukan adalah karena Alkitab itu berisikan firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Atau untuk gampangnya, saya akan coba memberikan ilustrasi kepada teman-teman semua, kurang lebih demikian. Agar kita dapat melakukan sesuatu dengan benar, tentu perlu terlebih dahulu mengetahui dan juga memahami apa yang harus kita lakukan, bukan? Di saat kita membeli barang baru, sebagai contoh, handphone baru. Agar handphone tersebut bisa kita gunakan secara optimal, tentu perlu untuk membaca buku manualnya terlebih dahulu. Hanya saja belakangan ini kita sering menemukan bahwa banyak orang malas membacanya, sehingga alhasil mereka tidak bisa menggunakan HP tersebut seoptimal mungkin. Bahkan dalam beberapa kasus, ada saja orang yang punya handphone canggih, tapi tidak sadar kalau handphone mereka itu ternyata memiliki begitu banyak fitur-fitur yang canggih yang sebenarnya bisa mendukung banyak aktivitas mereka. Tapi kembali lagi, akibat ketidaktahuan karena malas membaca buku manual tadi, mereka jadinya tidak bisa merasakan manfaat seutuhnya dari HP tersebut. Demikian juga dengan Alkitab, saudara. Bagi saya pribadi, Alkitab itu seperti kitab sakti. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dikaruniai sebuah kitab yang bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, dan memperbaiki segala sesuatu. Dengan membaca dan merenungkan isi Alkitab, kita akan lebih mudah mengenal pribadi Yesus Tuhan kita, lengkap juga dengan kehendak maupun rencananya atas hidup setiap kita. Sehingga kita tidak perlu lagi merasa bingung ataupun ragu di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan teka-teki dan rahasia ini. Pengkhotbah 3 ayat 15 dikatakan bahwa yang sekarang ada, dulu sudah ada, yang akan ada, sudah lama ada. Pemazmur menulis, "Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Selanjutnya, langkah kedua untuk mengawali hidup yang berkenan pada Tuhan adalah dengan beriman kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Langkah kedua yang saya sebutkan barusan tadi tentu tidaklah terlepas dari langkah yang pertama, dan juga merupakan sebuah kesinambungan dari langkah yang pertama tadi. Kitab Roma mengatakan iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Setelah kita selesai membaca firman, lalu telinga kita mendengar, setiap firman yang kita baca tadi, maka timbullah iman. Namun, satu hal yang jangan sampai kita lupa, hal berikutnya setelah beriman, lanjutkanlah dengan melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Sebab di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Masihkah kita ingat mengapa Tuhan memberikan gelar kepada Daud sebagai seorang yang berkenan kepadanya? Tentu saja gelar tersebut tidak diberikan secara sembarangan oleh Tuhan.
Tapi ini diberikan kepada Daud karena ia selalu punya hubungan yang intim dengan Allah. Keintiman hubungan yang dibangun tanpa berfokus pada situasi maupun kondisi. Sebab kita tahu bahwa situasi seringkali silih berganti. Namun Daud tetap setia dan percaya pada Tuhan dengan segenap hatinya. Dan juga melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kita semua tahu kalau Daud pernah jatuh di dalam dosa. Namun Daud segera kembali pada Tuhan dan bertobat dari dosa maupun kesalahannya. Selanjutnya, langkah ketiga mengawali hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan membangun kehidupan doa yang teratur. Sebagai nafas orang percaya, doa memegang peran penting. Ungkapan prayer changes things atau pray until something happen yang sering kita dengar sangatlah tepat untuk menggambarkan dinamika kehidupan doa setiap orang percaya. Ada beberapa dari kita yang hari ini berdoa hanya pada saat sedang berada dalam masalah. Selebihnya, kalau hidup lagi tidak punya masalah, ia tidak lagi berdoa. Tanpa sadar, Tuhan dianggap sebagai pribadi yang tugasnya itu hanya untuk disuruh-suruh saja. Disuruh untuk memberkati, disuruh untuk menyelesaikan persoalan, disuruh untuk menyembuhkan, dan lain sebagainya. Nanti, saat Tuhan tidak menjawab doa, malah dibilang Tuhan gak sayang sama dia. Pemikiran yang demikian harus segera diubah. Sebab Tuhan itulah majikan dan kita inilah hambanya, bukan malah jadi sebaliknya. Sehingga sangatlah wajar kita yang datang kepadanya sujud berdoa secara teratur pada jam-jam tertentu yang sudah kita set sebelumnya. Dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar dia melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi doa merupakan suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencananya atas hidup kita. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa dalam hidup ini siapapun kita tanpa terkecuali haruslah menyadari kita semua bisa jatuh. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk membangun kehidupan doa yang teratur. Karena doalah yang menjaga setiap kita untuk selalu berada di dalam poros kehendak Allah. Dengan berdoa, kita tidak hanya senantiasa diingatkan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan saja, tapi kita juga akan beroleh kekuatan daripada Tuhan untuk bisa melalui berbagai macam pencobaan yang tidak bisa kita hindari suatu saat nanti. Jadi kita kembali ke 3 langkah awal memulai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Yang kedua, beriman kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Dan yang ketiga adalah membangun kehidupan doa yang teratur. 3 langkah yang saya sharingkan hari ini saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan tidak ada satupun dari ketiga ini yang lebih penting dari yang lain. Sebab semuanya sama penting untuk kita lakukan. Selamat menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini dengan doa, mari kita bersama bernyanyi lagu Kau Tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain
hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah dari sehari ke sehari hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa buat semua sobat di CF Ministry dimanapun berada. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah atas kami. Ada mujizat, ada kelepasan, dan ada pertolongan bagi semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.